Halo guys, balik lagi ke channel Diary Tokyo. Kali ini aku bakal bahas film Korea tahun 2024 yang berjudul You Will Die in 6 Hours. Nah, jadi film ini berkisah tentang seorang wanita yang tiba-tiba bertemu pria misterius, dan pria misterius itu bisa memprediksi kematian. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung gas aja ke filmnya. Kisah diawali dengan seorang wanita bernama Jong Yun yang berjalan di tengah keramaian. Jong Yun ingin menyeberang, tapi seorang pria menghalangi dan tiba-tiba mengatakan Jong Yun akan mati dalam waktu 6 jam. Nah, kisah kehidupan Jong Yun sebelumnya rupanya cukup menyedihkan karena setelah kabur dari rumah, Jong Yun harus bekerja di tempat pengiriman paket yang rata-rata semua pekerja di sana adalah laki-laki. Jong Yun mengambil pekerjaan itu demi bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dan agar dirinya tetap semangat, Jong Yun selalu mengirim pesan ke dirinya sendiri agar tetap bertahan dan jangan mati. Jong Yun juga mengambil pekerjaan paruh waktu di minimarket, hingga ketika detektif kenalnya datang membeli, Jong Yun langsung mengeluhkan penghasilannya. Jong Yun ingin sekali menjadi PNS agar penghasilannya besar, tapi detektif kenalannya yang bernama Ki Hun tidak mau memberi saran karena takut jadi berdebat dengan Jong Yun. Ki Hun memilih pergi, tapi Jong Yun langsung memberitahu bahwa sekarang ia berulang tahun. Ki Hun yang paham Jong Yun ingin hadiah pun jadi mengajak bertemu nanti malam, dan Jong Yun setuju. Jong Yun lalu membuka pesan dari temannya yang juga mengajak bertemu. Hingga sepulang kerja, Jong Yun membeli pakaian dan akan langsung menemui temannya itu. Di hari ulang tahunnya yang ke-30 itu, Jong Yun berharap bisa memiliki hidup yang layak seperti orang-orang. Tapi saat ingin menyeberang, seorang pria bernama Jun Woo tiba-tiba mengatakan dalam waktu 6 jam Jong Yun akan mati. Jong Yun awalnya menghiraukan dan ingin pergi, tapi karena Jun Woo menahan, membuat Jong Yun jadi kesal. Jong Yun yang ada janji pergi dengan temannya minta Jun Woo tidak menghalangi, tapi Jun Woo memastikan janji tersebut tidak akan terpenuhi. Jong Yun yang tidak mau mendengar omong kosong Jun Woo pun tetap pergi, sampai saat bertemu temannya, si teman malah bingung dengan kedatangan Jong Yun. Jong Yun tentu mengaku datang karena si teman mengirim pesan, tapi si teman tidak merasa. Dan saat ingin mengecek pesannya, si teman langsung diajak pergi oleh pacarnya. Janji Jong Yun yang ingin pergi bersama si teman pun batal sesuai perkataan Jun Woo. Sampai saat Jong Yun ingin kembali, Jun Woo kembali muncul dan langsung mengajak Jong Yun bicara. Jong Yun pun langsung mempertanyakan maksud perkataan Jun Woo, dan Jun Woo mengaku bisa memprediksi kematian Jong Yun. Jun Woo sebelumnya sudah berhasil memastikan Jong Yun tidak akan pergi dengan temannya, tapi Jong Yun menyangkal karena jika janji pergi dengan temannya batal, bukan berarti Jong Yun percaya dan membenarkan prediksinya Jun Woo. Jun Woo bilang Jong Yun akan mati, tapi Jong Yun menganggap itu hanya triknya Jun Woo untuk mendapatkan uang. Jun Woo sekarang berlagak ingin menyelamatkan hidupnya pasti demi uang, jadi Jong Yun minta Jun Woo berhenti daripada Jong Yun melaporkan Jun Woo ke polisi. Jong Yun ingin pergi, tapi Jun Woo mempertegas bahwa 5 jam 49 menit lagi Jong Yun benar-benar akan mati. Jun Woo meyakinkan telah melihat semuanya karena ternyata Jun Woo telah memprediksi kematian 2 korban wanita sebelumnya. Ki Hun serta para detektif rupanya kini sedang membahas kasus tersebut, dan setelah melakukan penyelidikan, detektif wanita menemukan rekaman suara Jun Woo di ponsel korban pertama. Rekaman suara itu berisi peringatan Jun Woo untuk korban pertama yang akan mati, tapi karena saudari korban pertama tidak tahu siapa yang mengirim rekaman itu, para detektif jadi akan mencari taunya. Sementara Jong Yun yang masih ragu dengan prediksinya Jun Woo, jadi menganggap Jun Woo hanya sedang membuat film atau drama. Jun Woo pun mengaku tidak tahu kenapa tiba-tiba dirinya bisa melihat kematian orang, tapi Jun Woo meyakinkan benar-benar bisa melihat hal mengerikan itu, dan hal itu tiba-tiba muncul setelah Jun Woo melihat beberapa orang. Contohnya seperti Jun Woo melihat Jong Yun, hingga Jong Yun jadi ingin tahu bagaimana dirinya mati. Jong Yun penasaran apakah dirinya mati kecelakaan, serangan jantung atau digigit zombie. Tapi Jun Woo memberitahu bahwa dalam penglihatannya, Jong Yun akan dibunuh. Seseorang akan menusuk pisau ke dada Jong Yun, dan saat Jong Yun ingin tahu siapa orang itu, Jun Woo tidak tahu. Jong Yun jadi menganggap prediksi Jun Woo seperti drama di TV, karena saat adegan cerita mencapai klimaks, ceritanya malah bersambung. Jong Yun jadi ingin pergi, tapi sebelum itu, Jong Yun ingin tahu mengapa ia harus mati dalam waktu 6 jam. Jun Woo pun memberitahu bahwa saat Jong Yun dibunuh, jam tangan Jong Yu
menunjukkan pukul 12 malam, yaitu pertengahan hari. Jam tangan Jong Yun juga akan terlambat 1 menit pada saat Jong Yun akan dibunuh. Dan Junwoo memastikan Jong Yun akan dibunuh hari ini karena dalam penglihatannya, Junwoo melihat Jong Yun dibunuh mengenakan pakaian yang sekarang Jong Yun kenakan. Jong Yun yang merasa itu lucu pun jadi akan mengganti baju agar dirinya tidak mati. Tapi Junwoo minta Jong Yun untuk tidak bercanda. Junwoo meyakinkan prediksinya kepada korban sebelumnya benar-benar terjadi, hingga Jong Yun jadi minta Junwoo membuktikan ucapannya. Sementara Ki-hun dan rekan detektif yang membahas kematian 2 korban wanita sebelumnya diminta kapten untuk secepatnya mengidentifikasi pelaku sebelum kasus tersebut berlanjut menjadi kasus pembunuhan berantai. Ki-hun pun minta mereka fokus dulu kepada Junwoo, karena selain menjadi peramal yang mengirim peringatan kematian kepada 2 korban wanita, Junwoo juga bisa menjadi orang yang menguntit 2 korban wanita. Junwoo mungkin sengaja mengirim peringatan ramalan kematian agar 2 korban wanita takut, dan ketika mereka tidak bisa kabur, Junwoo bisa saja langsung membunuh mereka. Kapten jadi minta petunjuk soal identitas Junwoo selain dari rekaman, hingga detektif wanita memberitahu bahwa tidak lama setelah kejadian, ia menerima 2 panggilan anonim, tapi kedua panggilan tersebut berasal dari telepon umum yang di sekitarnya tidak ada CCTV. Detektif lain yakin panggilan tersebut pasti direncanakan oleh pelaku yang sepertinya narsis, tapi detektif wanita sudah memperoleh cuplikan kamera dashboard mobil yang kebetulan terparkir di dekat telepon umum. Detektif wanita sudah menyerahkan videonya kepada tim analis, hingga detektif lain yang mendengar itu jadi memuji kinerja detektif wanita. Tapi kapten minta para detektif untuk jangan senang dulu sebelum hasil analis videonya keluar. Kapten jadi memberikan tugas ke Ki-hun serta para detektif lainnya dan kemudian pergi. Detektif wanita pun berharap Ki-hun benar-benar menangkap pelakunya, dan Ki-hun langsung memastikan karena itu memang tugas mereka. Junwoo juga kini menceritakan 2 korban wanita yang sebelumnya ia prediksi kematiannya, dan ia memberitahu Jong Yun bahwa 2 korban wanita itu benar-benar mati. Junwoo meyakinkan prediksinya benar-benar terjadi, hingga Jong Yun yang takut jadi bingung harus melakukan apa. Jong Yun sadar dirinya tidak bisa menghindar dari takdir, tapi Junwoo menyarankan Jong Yun agar sebaiknya mencari orang yang Jong Yun rasa bisa menjadi pelaku yang membunuh Jong Yun nantinya. Jong Yun yang setuju jadi langsung menghubungi temannya, kemudian menanyakan alamat hunian seorang penguntit. Si teman yang khawatir pun langsung memberi alamat sekaligus ingin tahu apa yang terjadi, tapi Jong Yun memilih menjelaskannya nanti. Jong Yun langsung pergi bersama Junwoo, dan kepergian mereka diamati seorang pria. Jong Yun lalu menghubungi Ki-hun untuk menanyakan sesuatu, tapi saat Ki-hun bertanya, Jong Yun tidak jadi menjelaskan. Ki-hun jadi membahas janji pertemuan mereka nanti malam, tapi Jong Yun akan mengabarinya nanti setelah itu ia naik bus. Di waktu yang tersisa 5 jam itu Jong Yun menuju hunian si penguntit, namun Jong Yun bingung dengan Junwoo yang hanya diam dan tidak bertanya. Junwoo pun jadi ingin tahu tujuan Jong Yun sekarang, dan Jong Yun baru menjelaskan bahwa ia akan menuju hunian seorang penguntit. Junwoo bilang katanya Jong Yun akan dibunuh, jadi Jong Yun memutuskan datang ke hunian si penguntit karena orang yang mungkin membunuhnya sudah pasti si penguntit. Junwoo ingin tahu dari mana Jong Yun mengenal si penguntit, hingga Jong Yun jadi jujur bahwa dulu ia pernah disewa oleh si penguntit selama 3 jam untuk sekedar menemani kencan biasa. Jong Yun menemani si penguntit hanya untuk makan, nonton, serta jalan-jalan. Dan setelah selesai kencan, Jong Yun dibayar 400.000 won dan kadang juga diberi hadiah. Si penguntit itu juga sangat pendiam, karena selama kencan, si penguntit tidak pernah minta yang aneh-aneh. Si penguntit hanya terus menatap Jong Yun, dan Jong Yun merasa hal itu sepertinya sudah cukup membuat si penguntit bahagia. Sementara di kantor polisi, detektif wanita mendekat ke Ki-hun lalu mengungkit soal kasus klub Maze yang telah memperdagangkan seks di bawah umur. Ki-hun yang ingat kasus itu pun mengaku sudah memenjarakan pemilik klub Maze, dan saat Ki-hun ingin tahu alasan detektif wanita membahas kasus tersebut, detektif wanita memberitahu bahwa kasus 2 korban wanita yang dibunuh sepertinya ada hubungannya dengan klub Maze karena 2 korban wanita sama-sama pernah bekerja di klub itu. Kasus wanita bunuh diri yang Ki-hun tangani sebelumnya juga detektif wanita rasa sebagai kasus pembunuhan karena wanita tersebut juga pernah dikuntit dan pernah bekerja di klub Maze. Detektif wanita yang yakin kasus pembunuhan 3 wanita itu
ada hubungannya dengan klub Maze pun jadi memberitahu laporannya ke kapten. Tapi kapten malah menyuruh detektif wanita menyerahkan kasus pembunuhan itu ke Ki-hun. Detektif wanita yang keberatan tentu memastikan bisa menangani kasus tersebut. Tapi kapten tetap ingin Ki-hun yang menangani kasusnya dan minta detektif wanita untuk tidak mendebatnya. Detektif wanita yang kecewa pun akhirnya pergi dan kapten yang kesal langsung mengeluh karena situasinya sekarang makin rumit. Ki-hun pun jadi minta diberi waktu untuk menyelesaikan semuanya. Hingga setelah Ki-hun pergi, kapten menguninstall aplikasi klub Maze. Balik ke Jong-yun, ia yang masih membahas soal si penguntit memberitahu Junwoo bahwa si penguntit mulai menguntitnya sebulan setelah klub Maze tutup. Si penguntit terus meneror Jong-yun dengan panggilan, tapi saat Jong-yun melaporkan si penguntit ke polisi malah bilang bukan si penguntit pelakunya, hanya karena Jong-yun belum bisa memberikan bukti. Junwoo pun menduga mungkin ada pria lain yang menguntit Jong-yun, tapi Jong-yun menyangkal karena selama dirinya bekerja di klub Maze, Jong-yun hanya kencan dengan si penguntit. Jong-yun tidak diperbolehkan bertemu si penguntit atau tamu lain secara pribadi, karena jika para tamu ingin mengajak kencan, mereka harus melalui klub Maze. Tujuan adanya aturan itu sudah pasti demi keuntungan, dan Jong-yun juga yakin setelah klub Maze tutup, satu-satunya orang yang menguntitnya sudah pasti si penguntit. Sementara detektif wanita yang masih kesal kini mengeluh di hadapan Ki-hun karena kapten sepertinya secara sengaja mengeluarkannya dari kasus. Ki-hun pun minta detektif wanita mewajarkan karena mungkin kapten hanya takut detektif wanita kenapa-napa jika menangani kasus pembunuhan berantai. Ki-hun mengerti detektif wanita yang sebagai perempuan pasti merasa kasihan dengan dua korban wanita yang dibunuh. Tapi jika detektif wanita memaksa menangani kasus tersebut dengan kondisi terbawa perasaan, Ki-hun takut kebenaran jadi malah diputar balikan. Detektif wanita pun mencoba pengertian, dan Ki-hun kemudian masuk ke kantor duluan. Sementara Jong-yun yang masih bercerita tentang klub Maze, kini memberitahu Junwoo bahwa dulu pada saat kasus klub Maze, ia dimintai pernyataan oleh Ki-hun. Ki-hun ingin tahu informasi orang-orang yang bekerja di klub Maze, tapi Jong-yun mengaku tidak tahu identitas orang-orang di sana karena ia baru bisa ke tempat kerja jika ia sudah menerima pesan dari aplikasi. Ki-hun pun jadi langsung menunjukkan kartu nama berlogo klub Maze, dan Jong-yun juga langsung menjelaskan bahwa jika para tamu ingin kencan dengan mereka, para tamu harus memindai scan barcode yang ada di kartu nama itu. Ki-hun jadi menanyakan sejak kapan Jong-yun mulai bekerja di sana, tapi Jong-yun tidak mau memberitahu karena ia yang merasa sudah dewasa berhak kerja di mana saja. Ki-hun jadi kesal dengan Jong-yun yang memilih pekerjaan itu, padahal masih banyak pekerjaan yang lebih layak daripada menjadi penghibur. Di masa muda, Jong-yun harusnya bisa memilih hidup dengan layak, tapi Jong-yun bertanya pekerjaan apa yang bisa mengubah hidupnya menjadi lebih layak. Jong-yun menegaskan dirinya sudah banting tulang dengan mengambil banyak pekerjaan, tapi perjuangannya itu tidak sedikit pun mengubah kehidupannya menjadi lebih layak. Jong-yun bertanya cara apa lagi yang harus ia perjuangkan demi bisa hidup dengan layak, dan pertanyaan itu tidak bisa Ki-hun jawab. Sekarang Jong-yun jadi minta pendapat Junwoo soal pekerjaannya dulu, dan Junwoo langsung mengakui apabila selama 3 jam kencan Jong-yun bisa membuat orang bahagia, berarti pekerjaan Jong-yun itu sudah pasti bermakna. Jong-yun jadi lebih lega, tapi perjalanan Jong-yun dan Junwoo yang sudah sampai di hunian si penguntit itu rupanya diamati oleh rekannya Ki-hun. Jong-yun lalu ingin mengetuk pintu hunian si penguntit, tapi yang keluar malah pemilik hunian yang sedang mengeluarkan barang-barang. Jong-yun jelas menanyakan keberadaan si penguntit ke pemilik hunian, hingga si penguntit langsung memberitahu bahwa si penguntit sudah pergi ke pelabuhan karena ia berniat pulang ke kampung halaman. Jong-yun jelas kebingungan, dan setelah itu rekannya Ki-hun langsung menghubungi Ki-hun dan memberitahu soal Jong-yun yang bersama pria misterius. Ki-hun yang tidak mengenal Junwoo jadi minta si rekan agar memfotonya, dan Ki-hun juga minta si rekan agar terus mengikuti Jong-yun dan melapor jika Jong-yun dalam bahaya. Si rekan pun menurut, dan selagi menunggu si rekan mengirim fotonya Junwoo, Ki-hun melihat informasi identitas pria yang berasal dari Cina. Pria tersebut adalah si penguntit yang Jong-yun cari. Hingga tak lama dari itu, Ki-hun dikirimi fotonya Junwoo. Ki-hun pun langsung menemui rekan dari tim analis video
yang mana sekarang masih menganalisis video Junwoo yang tertangkap kamera dashboard mobil pada saat ditelepon umum. Jong Yun juga kini menuju pelabuhan bersama Junwoo, dan di waktu kematian yang tersisa 3 jam itu, Jong Yun takut tidak bisa menghindari takdir kematian. Junwoo pun menyarankan Jong Yun agar menemui keluarganya, tapi Jong Yun mengaku sudah tidak punya keluarga. Mereka jadi lanjut berjalan, tapi Junwoo tiba-tiba merasakan sakit di kepala dan mendapat penglihatan seorang nenek yang terbaring di rumah sakit. Nenek itu mirip dengan Jong Yun, dan keluarga yang mengelilingi si nenek terlihat sangat sedih. Jong Yun yang mendengar itu pun ikut sedih, karena ternyata neneknya memang berada di rumah sakit akibat tertabrak mobil 2 minggu yang lalu. Jong Yun yang cemas tentu mencoba menghubungi si nenek, tapi nomor tidak tersedia. Jong Yun jadi ingin kembali ke Junwoo, namun ia terdiam setelah berpapasan dengan si penguntit yang baru mau pergi. Si penguntit yang mendekat langsung Junwoo halangi, tapi rupanya si penguntit hanya ingin berpamitan ke Jong Yun. Si penguntit mengaku pergi karena merasa kesepian, dan sebelum pergi, si penguntit mengembalikan hadiah gantungan kunci yang dulu pernah Jong Yun berikan. Si penguntit mengaku senang bisa mengenal Jong Yun, hingga saat si penguntit mengucapkan selamat tinggal, Jong Yun langsung bertanya mengapa si penguntit selalu memilihnya untuk menemani kencan. Si penguntit pun mengaku hanya Jong Yun yang bisa memahaminya, karena mereka sama-sama terjebak di keadaan yang sama, yaitu selalu sendirian. Si penguntit lalu baru berani memperkenalkan nama aslinya, hingga setelah Jong Yun memberitahu namanya juga, si penguntit langsung pamit pergi. Jong Yun dan Junwoo pun akhirnya melanjutkan pergi juga, dan singkatnya di restoran, Jong Yun kesal dengan Junwoo karena ia baru mendapat kabar dari rumah sakit bahwa keadaan neneknya yang Junwoo bilang dalam kondisi buruk ternyata baik-baik saja. Jong Yun jelas jadi meragukan prediksi Junwoo soal kematiannya, tapi Junwoo hanya diam tanpa berkata. Jong Yun lalu bercerita bahwa 2 minggu lalu pada saat si nenek akan dioperasi, pihak rumah sakit menghubungi Jong Yun sekalian memberikan nomor telepon Jong Yun ke keluarga. Dari situ Jong Yun akhirnya baru mendengar kabar dari keluarganya lagi setelah 10 tahun, hingga Junwoo yang mendengar itu jadi bertanya apa yang akan Jong Yun lakukan jika malam ini Jong Yun tidak mati. Jong Yun pun mengaku ingin tinggal di rumah kecil bersama orang yang dicintai, membuat Junwoo jadi menganggap Jong Yun cukup visioner. Junwoo yang bisa melihat masa depan juga Jong Yun anggap visioner, tapi Junwoo menyangkal karena masa depan yang ia lihat hanya mimpi buruk. Waktu Jong Yun hidup pun tersisa 2 jam lagi, dan hasil analisis video wajah Junwoo yang ditunggu Ki-hun akhirnya keluar. Detektif wanita yang melihat fotonya Junwoo juga agak kaget, karena ternyata Junwoo adalah pacar dari korban wanita pertama yang dibunuh. Jong Yun juga kini terus berjalan tanpa harus melakukan apa di waktu yang tersisa 2 jam, dan ia bingung mengapa ia bisa pergi dengan Junwoo. Junwoo pun mengaku hanya mengikuti Jong Yun karena Jong Yun sebelumnya ingin mencari pembunuh, tapi Jong Yun bertanya lagi bagaimana jika Junwoo dari awal hanya berbohong. Junwoo jadi bertanya balik untuk apa ia bohong. Tapi menurut Jong Yun, hal itu bisa saja karena ia tidak tahu isi pikiran Junwoo. Ki-hun yang kini sudah tahu Junwoo adalah pacar dari korban wanita pertama pun jadi mencurigai Junwoo sebagai pembunuhnya. Hingga ketika detektif wanita bertanya alasan Ki-hun curiga, Ki-hun menjelaskan bahwa Junwoo sangat mungkin membunuh pacarnya karena pekerjaan si pacar di klub Maze telah merusak citranya. Detektif wanita pun mempertanyakan bagaimana dengan korban wanita kedua, dan Ki-hun juga menduga bahwa Junwoo sepertinya membunuhnya juga karena mungkin Junwoo merasa wanita-wanita yang bekerja di klub Maze adalah para pendosa yang harus disingkirkan dari masyarakat. Jadi intinya menurut Ki-hun, Junwoo yang merasa paling benar merasa dirinya berhak menghakimi orang. Detektif wanita pun jadi bertanya tujuan Ki-hun selanjutnya, hingga saat tahu Ki-hun akan melaporkan Junwoo ke kapten, detektif wanita langsung memberikan foto si kapten yang tertangkap kamera bersama pacarnya Junwoo di klub Maze. Jadi dulu kapten ternyata disogok oleh staf klub Maze, karena mungkin kapten diminta untuk membackingi klub Maze agar bisnis di sana tidak terganggu. Staf di sana tidak hanya memberikan kapten uang, tapi juga menyuruh pacarnya Junwoo untuk kencan dengan si kapten.
Setelah itu si kapten keluar bersama pacarnya Junwoo. Namun Ki-hun yang ternyata ada di sana langsung memfotonya. Detektif wanita yang mendengar penjelasan Ki-hun itu jelas kesal karena Ki-hun yang dari awal sudah tahu kapten terlibat dengan klub Maze malah menutupinya. Detektif wanita menduga Ki-hun sengaja membela kapten, tapi Ki-hun mengaku terpaksa menutupi karena jika ia melaporkan kapten dan kapten akan ditangkap sekarang, Ki-hun khawatir mereka yang sedang menangani kasus pembunuhan akan ikut dicap sebagai polisi korup. Detektif wanita pun akhirnya bisa mengerti Ki-hun ingin menangkap pelaku pembunuhan lebih dulu, dan Ki-hun juga membenarkan karena setelah itu mereka baru bisa menyelidiki kapten. Ki-hun lalu melaporkan hasil analis video wajah Junwoo ke kapten, hingga saat diberitahu orang di video itu adalah pacarnya korban pertama, kapten jadi sadar bahwa kasus pembunuhan yang berhubungan dengan klub Maze itu akan segera merembet ke dirinya. Ki-hun juga memberitahu kapten soal detektif wanita yang sudah mengetahui semuanya. Dan sekarang, jika kapten ingin aman, Ki-hun punya rencana untuk menangkap Junwoo terlebih dahulu, karena jika Junwoo ditangkap, mereka bisa melimpahkan semua kesalahan ke Junwoo. Ki-hun sudah tahu keberadaan Junwoo dari rekannya yang sedang mengikuti, dan jika kapten setuju dengan rencananya, Ki-hun hanya tinggal menyuruh rekannya kembali, dan Ki-hun yang akan mengurus Junwoo. Ki-hun minta kapten percaya padanya, hingga kapten yang sebenarnya ragu akhirnya setuju. Sementara Jong-yun kini mengajak Junwoo masuk ke rumah yang menjual alat pertahanan diri. Si penjual langsung memberikan rompi anti peluru beserta pisau, tapi Jong-yun minta rompi yang bisa menahan pisau. Si penjual pun jadi akan mengambil rompi yang Jong-yun minta, dan selagi menunggu, Jong-yun izin ke Junwoo untuk mengangkat panggilan. Panggilan itu rupanya dari Ki-hun yang langsung bertanya bersama siapa Jong-yun sekarang. Jong-yun pun mengaku sedang sendiri, tapi Ki-hun yang sudah tahu Jong-yun bersama pria yang mengaku bisa meramal, jadi langsung minta Jong-yun tenang karena pria di dekat Jong-yun yang mengaku-ngaku bisa meramal kematian adalah tersangka pembunuhan 2 korban wanita sebelumnya. Jong-yun yang mendengar itu jelas kaget dan tidak percaya, tapi Ki-hun minta Jong-yun untuk tidak mempercayai semua omong kosongnya Junwoo. Ki-hun minta Jong-yun jangan panik karena ia ingin Jong-yun membantunya untuk membawa Junwoo ke tempat yang ia sebutkan agar ia bisa menangkap Junwoo. Jong-yun yang masih ragu pun mencoba memastikan ucapannya Ki-hun, tapi Ki-hun minta Jong-yun percaya dan Ki-hun juga berjanji akan melindungi Jong-yun. Jong-yun yang akhirnya percaya pun akan menuruti permintaan Ki-hun, namun kegelisahan Jong-yun itu dilihat oleh Junwoo. Setelah itu Jong-yun langsung membawa Junwoo pergi, hingga ketika waktu menunjukkan pukul 11, Ki-hun yang akan menuju lokasi langsung menyiapkan senjata. Jong-yun juga sudah tiba di parkiran basement dan langsung memberitahu Junwoo bahwa di tempat itulah ia akan mati. Waktu di ponsel Junwoo juga sudah menunjukkan pukul 23.35, yang berarti waktu kematian Jong-yun hanya tersisa 25 menit lagi. Rekannya Ki-hun yang disuruh mengikuti Jong-yun juga sudah tiba, namun kapten menghubungi dan ingin tahu siapa yang si rekan ikuti. Si rekan pun mengaku disuruh Ki-hun untuk mengikuti Jong-yun karena Jong-yun yang pernah bekerja di klub Maze kini sedang bersama pria aneh. Kapten pun minta si rekan mengirim lokasinya, dan kapten juga minta si rekan agar mengawasi Ki-hun diam-diam karena Ki-hun akan segera ke sana. Kapten minta si rekan pura-pura izin ke Ki-hun untuk kembali ke kantor, membuat si rekan bingung mengapa kapten tidak menyuruhnya bekerja sama dengan Ki-hun. Si rekan ingin tahu alasannya, tapi kapten tidak menjelaskan karena ia hanya minta si rekan menuruti perintah untuk mengawasi Ki-hun diam-diam. Si rekan pun menurut, dan setelah mematikan panggilan, detektif wanita langsung menghampiri kapten. Kapten yang sadar detektif wanita sudah mengetahui semuanya pun tidak bisa membela diri, tapi detektif wanita tetap ingin penjelasan dari mulut kapten sebelum ia melaporkan semuanya ke divisi investigasi internal. Detektif wanita kesal kapten terlibat dengan klub Maze, namun saat detektif wanita ingin tahu alasan kapten terlibat, kapten tidak mau menjelaskan lagi karena detektif wanita sudah tahu semuanya. Kapten akan menerima jika nanti diselidiki, tapi untuk sekarang, kapten minta agar mereka menangkap Junwoo terlebih dahulu. Rekannya Ki-hun sudah memberitahu lokasi Junwoo ke Ki-hun, hingga saat kapten memberitahu Ki-hun sekarang sedang menuju lokasi, detektif wanita merasa bingung.
Detektif wanita ingin tahu sejak kapan Ki-hun menyuruh rekannya mengikuti Junwoo. Tapi kapten juga malah bingung, sebab sebelumnya Ki-hun mengaku bisa menyuruh rekannya karena ia diperintah oleh detektif wanita. Detektif wanita yang merasa tidak pernah memberi perintah pun jadi mengirim pesan ke Ki-hun. Tapi Ki-hun menghiraukan dan terus melaju. Waktu kematian Jong-hyun pun kini tersisa 10 menit. Dan dalam suasana hatinya yang gelisah itu, Jong-hyun makin dibuat takut karena Junwoo tiba-tiba bertanya mengapa orang-orang tidak mempercayai perkataannya. Junwoo menyadari perkataannya memang tidak masuk akal, tapi Junwoo meyakinkan bahwa ia memang benar-benar bisa melihat kematian orang. Junwoo juga tahu Jong-hyun sekarang juga tidak percaya karena Junwoo sudah bisa membaca dari sikap Jong-hyun yang gelisah. Junwoo mendekat sambil menanyakan siapa orang yang sebelumnya menghubungi Jong-hyun, dan Junwoo juga ingin tahu mengapa Jong-hyun lebih mempercayai orang itu. Junwoo memohon agar Jong-hyun percaya padanya, tapi Jong-hyun yang sadar sebentar lagi akan mati sudah tidak mau mempercayai siapapun. Waktu menuju jam 12 pun hanya tersisa 3 menit lagi, dan ketika Junwoo menyatakan sudah waktunya Jong-hyun mati, Jong-hyun langsung mencoba kabur namun terjatuh. Junwoo pun langsung menggenggam tangan Jong-hyun sambil memohon agar Jong-hyun percaya padanya. Tapi Ki-hun datang tepat waktu dan langsung mengerahkan senjata. Junwoo yang sebelumnya ternyata mengambil pisau, jadi langsung mengeluarkan pisaunya. Dan Ki-hun yang minta Junwoo meletakkan pisau, tidak Junwoo dengarkan. Ki-hun kembali minta Junwoo patuh sebelum ia benar-benar menembak. Namun Junwoo tetap tidak mau meletakkan pisau, karena ia yakin orang yang membunuh Jong-hyun pasti akan datang. Ki-hun pun minta Junwoo menghentikan omong kosongnya, karena pembunuh Jong-hyun dan 2 korban sebelumnya sudah pasti Junwoo. Junwoo hanya orang gila yang mengaku-ngaku bisa meramal kematian seseorang, padahal Ki-hun tahu yang akan membunuh seseorang itu adalah Junwoo sendiri. Ki-hun memastikan kini Junwoo tidak akan bisa kabur, karena Ki-hun sebelumnya sengaja minta bantuan Jong-hyun untuk membawa Junwoo ke tempat itu. Ki-hun pun makin siap menembak untuk mengakhiri pembunuhan yang selama ini Junwoo lakukan. Namun, Junwoo yang melihat tato di tangan Ki-hun langsung menyadari bahwa Ki-hunlah pembunuhnya selama ini. Junwoo yang sangat yakin pun ingin langsung menyerang Ki-hun, namun Ki-hun langsung menembak Junwoo. Junwoo pun akhirnya meninggal, dan setelah itu Ki-hun langsung menanyakan keadaan Jong-hyun. Ki-hun minta maaf karena datang terlambat, tapi Jong-hyun mengaku baik-baik saja karena Ki-hun datang tepat waktu. Ki-hun kemudian langsung menghubungi bantuan, dan jam di ponselnya Jong-hyun akhirnya menunjukkan pukul 12. Jong-hyun akhirnya tidak jadi mati, namun ia masih tidak tenang karena sebelumnya pada saat bertanya mengapa dirinya harus mati dalam waktu 6 jam, Junwoo menjawab karena pertengahan hari tepat berada di pukul 12. Junwoo juga meyakinkan Jong-hyun akan dibunuh pada saat jam tangannya terlambat 1 menit. Hingga sekarang, saat Jong-hyun mengecek jam tangannya, Jong-hyun terdiam ketakutan karena jam tangannya ternyata benar terlambat 1 menit. Sesuai prediksi Junwoo. Jong-hyun tentu berusaha menyembunyikan ketakutan, namun saat berbalik arah, Ki-hun langsung mengucapkan selamat ulang tahun ke Jong-hyun sambil memegang pisau. Ki-hun mengaku akan memberikan hadiah ke Jong-hyun, membuat Jong-hyun akhirnya sadar bahwa pembunuhnya selama ini adalah Ki-hun. Jong-hyun ingin tahu kenapa Ki-hun membunuh para wanita sebelumnya, dan Ki-hun mengakui pembunuhan yang ia lakukan terhadap para wanita itu adalah bentuk pertaubatan. Para wanita yang bekerja di klub Maze itu Ki-hun anggap sebagai pendosa, jadi Ki-hun yang merasa dirinya hakim berhak membuat mereka bertaubat, yaitu dengan cara membunuhnya. Menurut Ki-hun para pendosa itu harus dihilangkan dari masyarakat, dan entah masuk sekte apa, Ki-hun juga menganggap perbuatan kejinya itu sebagai misi dalam berbuat kebaikan. Jong-hyun yang mendengar itu jelas tidak habis pikir, karena bagaimana bisa seorang detektif membunuh para wanita. Apalagi wanita-wanita itu tidak bersalah, tapi Ki-hun yang malah kesal tetap menganggap Jong-hyun dan wanita-wanita yang bekerja di klub Maze sebagai penjahat. Polisi yang terlibat kerjasama dengan klub Maze juga Ki-hun anggap sampah, hingga Jong-hyun yang mendengar itu jadi mempertanyakan siapa Ki-hun sampai berhak menghakimi orang. Jong-hyun minta Ki-hun sadar, tapi Ki-hun tetap merasa seolah dirinya Tuhan yang bisa menentukan keselamatan Jong-hyun. Ki-hun merasa Jong-hyun tidak pantas diselamatkan, tapi Jong-hyun juga tidak minta diselamatkan karena Jong-hyun hanya menganggap Ki-hun sebagai bajingan yang juga tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jong-hyun pun langsung melawan Ki-hun dengan semprotan cabai,
Tapi Ki-hun hanya tertawa karena semprotan cabainya tidak keluar. Ki-hun yang merasa sudah waktunya mengakhiri Jong-yun pun langsung menusuk Jong-yun. Namun saat alarm jam berbunyi, Jong-yun bisa memberontak dan Junwoo yang ternyata masih hidup langsung menghajar Ki-hun. Junwoo benar-benar murka atas perbuatan Ki-hun terhadap si pacar serta korban lainnya. Hingga Ki-hun yang dihajar secara membabi buta oleh Junwoo itu ternyata tidak bisa melawan. Junwoo pun ingin membunuh Ki-hun, tapi Jong-yun langsung mencegah karena jika Junwoo membunuh, berarti Junwoo tidak ada bedanya dengan Ki-hun. Jong-yun memohon agar Junwoo berhenti, hingga Junwoo yang akhirnya luluh menuruti perkataan Jong-yun. Para polisi setelah itu tiba, dan Ki-hun yang sudah tidak bisa apa-apa langsung dibawa oleh kapten dengan mobil pribadinya. Ki-hun dipastikan akan dihukum karena Jong-yun yang rupanya merekam pengakuan Ki-hun sebelumnya kini memperdengarkannya ke detektif wanita. Detektif wanita pun minta dikirimkan file audionya, dan setelah detektif wanita pergi, Jong-yun langsung bertanya ke Junwoo mengapa Junwoo masih bisa hidup. Padahal tadi Junwoo ditembak, hingga Junwoo langsung menunjukkan rompi anti peluru yang sebelumnya ia ambil dari penjual alat pertahanan diri. Jong-yun juga bersyukur masih bisa selamat, karena andai Ki-hun menusuknya lebih dalam, Jong-yun mungkin akan mati. Jong-yun menyesal tadi sempat tidak mempercayai perkataan Junwoo. Sampai singkatnya, ketika Jong-yun mendapatkan perawatan di rumah sakit, Junwoo langsung memberitahu Jong-yun bahwa salah satu wanita yang sebelumnya dibunuh oleh Ki-hun adalah pacarnya. Junwoo saat itu mendapat penglihatan bagaimana si pacar mati, namun Junwoo tidak bisa melakukan apa-apa karena ia tidak bisa melihat tanggal dan waktu kejadian itu. Junwoo sebenarnya sudah memberitahu si pacar soal penglihatannya, namun karena si pacar tidak percaya, si pacar akhirnya mati. Junwoo hadir pada saat pemakaman, dan sejak saat itu, Junwoo kembali mendapat penglihatan dua korban wanita lainnya yang akan mati. Junwoo juga sebenarnya sudah memberitahu mereka soal penglihatannya, namun karena mereka tidak percaya, mereka akhirnya bernasib sama seperti pacarnya. Junwoo yang mengetahui dua wanita itu bekerja di klub maze seperti si pacar pun akhirnya jadi mulai menyelidiki, membuat Jong-yun bertanya mengapa Junwoo melakukan itu, padahal Junwoo tahu takdir kematian tidak bisa dihindari. Junwoo pun membenarkan itu, namun tujuannya menyelidiki karena untuk mengejar pembunuhnya. Junwoo sadar tidak bisa mencegah kematian orang lain, namun jika ia menemukan pembunuhnya, Junwoo masih bisa berusaha menghentikan si pembunuh agar tidak membunuh orang lagi. Tindakan Junwoo dalam menghentikan si pembunuh terbukti berhasil saat memprediksi kematian Jong-yun, hingga Jong-yun pun langsung memuji Junwoo karena tindakan Junwoo telah berhasil mengubah takdirnya dan takdir banyak orang ke depannya. Tapi Junwoo tetap merasa dirinya tidak bisa merubah takdir, membuat Jong-yun terus meyakinkan Junwoo telah berhasil karena Jong-yun yang bisa selamat adalah bukti terbaiknya. Junwoo yang mendengar itu pun terdiam lama, hingga saat Jong-yun cek keberadaannya, Junwoo rupanya sudah tidak ada. Junwoo menghilang begitu saja, sampai setelah waktu berlalu, Junwoo sudah terlihat berjalan di tengah keramaian. Junwoo akan menyeberang jalan yang sama seperti di awal, hingga di sana Junwoo kembali bertemu dengan Jong-yun lagi. Jong-yun yang tidak menyangka bisa kembali bertemu Junwoo langsung menanyakan kabar, dan Junwoo mengaku sudah tidak bisa meramal. Jong-yun pun agak menyayangkan, karena padahal jika dipertemukan Junwoo lagi, Jong-yun ingin bertanya bagaimana dirinya mati. Junwoo pun jadi langsung memberitahu adegan di penglihatan terakhirnya, yang mana adegan tersebut memperlihatkan ada seseorang nenek yang hidup dikelilingi keluarga bahagia. Nenek itu berbaring di ranjang dengan nafas yang terengah-engah, dan di sampingnya juga ada sang suami yang menggenggam erat tangannya. Tapi yang menjadi suami si nenek bukanlah Junwoo, dan Junwoo mengakui adegan penglihatannya berakhir di situ. Jong-yun pun tersenyum karena menyadari nenek itu adalah dirinya, dan Jong-yun juga tidak meragukan penglihatan terakhir Junwoo itu, sebab prediksi Junwoo soal jam tangan Jong-yun sebelumnya yang terlambat 1 menit ternyata benar. Junwoo pun langsung meyakinkan sekarang dan seterusnya Jong-yun akan hidup bahagia, karena Junwoo memastikan Jong-yun akan mati dalam waktu 60 tahun kemudian. Jong-yun pun mempercayai Junwoo, hingga setelah itu mereka berpisah dengan senyuman. Jadi itulah seluruh alur film You Will Die in 6 Hours 2024. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini.
Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih, see you next video.